Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini istimewa karena ini merupakan majelis khataman juz 30. Kita akan membaca 3 surat yang sangat populer, yakni surat Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. 3 surat ini yang menjadi pemungkas, bukan pamungkas ya, pemungkas dari rangkaian surat-surat dalam Al-Quran. Monggo Ustadz Musannif Aziz untuk membacakannya untuk kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم قل dawu sira huwa utawi perkara kang den takokake iku Allahu Allah Ta'ala ahadun ya iku zat kang sawijih ngijeni Allahu utawi Allah Ta'ala iku as-samadu zat kang den sejo lam yalid ora peputra sapa Allah Ta'ala walam yulad lan orah den putraake sapa Allah Ta'ala walam yakun lan ora ono lahu marang Allah Ta'ala iku kufuwan madani sapa ahadun wong sawiji. Bismillahirrahmanirrahim. Kul dawu sira a'udzu nyuwun pangreksa sapa ingsun birabbil falaqi kelawan pangerane waktu subuh min syarri ma saking alane barang khalaqa kang andandekake sapa Allah Ta'ala ing ma wa min syarri ghasiqin lan saking olone bengi idza waqaba nalikane peteng apa bengi wa min syarrin nafathati lan saking olone pira-pira tukang sihir kang padha damune fil uqadi ing dalam pira-pira bundelan wa min syarri hasidin lan saking olone wong kang hasud idza hasada nalikane hasud sapa hasid
Bismillahirrahmanirrahim. Kul dawu sira a'udzu nyuwun pangreksa sapa ingsun birabbin nasi kelawan pangerane menungso, malikin nasi kang pangerane menungso, ilahin nasi kang pangerane menungso, min syarril waswasi saking olone syaiton al khonnasi kang maju mundur, alladzi waswisu kang ridu sapa syaiton fi sudurin nasi ing dalem pira-pira dadane menungso, minal jinnati saking jin wan nasi lan menungso. Al ayah sadaqallahul azim. Surat Al-Ikhlas ini surat yang jadi andalan para penghafal Quran termasuk saya ini. Para penghafal sebagian Quran maksudnya itu ya. Kalau ditanya sama hafal Quran, hafal berapa surat? Ya minimal satu surat lah. Surat apa? Al-Ikhlas ya. Banyak keterangan yang menjelaskan bahwa surat Al-Ikhlas ini adalah sulusul Quran. Bahkan ada kisah yang legendaris, itu Sayyidina Ali memenangkan sayembara menikahi putri Rasulullah SAW, Ibunda Fatimah, itu karena membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Sayembaranya itu Nabi Muhammad akan menikahkan putrinya Ibu Fatimah itu pada sahabat yang lebih dulu mengkhatamkan Quran bil ghaib. Maka Sayyidina Ali santai-santai, beliau lalu terakhir maju membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kholas, ya Rasul, saya sudah mengkhatamkan surat Al-Ikhlas. Lu kok bisa? Oh kamu sebentar aja. Saya sudah mengkhatamkan Al-Quran. Lu kok bisa? Oh kamu sebentar ngajinya. Iya, jenengan dawu Al-Ikhlas ta'dilu sulusal Quran. Au kapakol. Surat Al-Ikhlas itu semisal sepertiga Al-Quran atau seperti sepertiga Al-Quran. Maka ketika dibaca 3 kali itu sudah sebanding dengan keseluruhan Al-Quran. Ya meskipun jelas beda, jelas khasiatnya ada. Ya, ada sendiri ketika kita membaca Quran secara tadi matematis dengan baca Quran secara real. Wallahu a'lam. Mengapa Al-Ikhlas begitu dahsyat? Ya, diibaratkan sepertiga Al-Quran itu ada di surat Al-Ikhlas. Yang jelas ketika para sahabat itu sering membaca Al-Ikhlas, lalu ditanya oleh sahabat yang lain, kamu kok langganan Al-Ikhlas kenapa? Ya, saya cinta surat ini. Kenapa kok kamu cinta? Karena surat Al-Ikhlas ini membahas Allah saja. Ketika surat yang lain topiknya variatif, ada yang bahas gajah, bahas suku, bahas perang, bahas macam-macam. Ini surat Al-Ikhlas hanya membahas Allah. Qul wallahu ahad. Ini istimewanya. Nah, kita kalau dalam hidup ini selalu menomorsatukan Allah, selalu mendominasikan Allah, selalu mendahulukan Allah, selalu menyertakan Allah, selalu membersamakan Allah kepada setiap langkah kita, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad.
Allahus Samad, Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita bergantung. Somad. Lam yalid walam yulad. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, artinya tidak berketurunan dan tidak menjadi keturunannya siapa-siapa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak bisa disetarai, dibanding-bandingke, disejajarke, tidak bisa dalam hal apapun. Nah, ini yang membuat surat Al-Ikhlas ini istimewa. Istimewa betul. Ya. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang sebab musabab turunnya surat Al-Ikhlas. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ketika orang-orang kafir bernegosiasi kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mau menghentikan dakwahnya, mau menghentikan caci maki kepada Tuhan-Tuhan sesembahan kaum kafir Quraisy. Lalu ada yang datang bernegosiasi, Muhammad, kamu kok begitu getol mencaci maki Tuhan kami? Tuhan kami itu sebenarnya terbuat dari apa? Apakah dari emas atau perak? Kamu kok mencaci maki Tuhan kami yang terbuat dari batu? Nabi Muhammad diam. Tuhanmu itu nasabnya siapa? Keturunannya siapa? Apakah ada sambungan nasab kepada kami ini? Nabi Muhammad juga diam. Lalu dijawab Allah langsung, kul, sampaikan Muhammad, Allahu ahad, wallahu ahad. Huwa ini menurut beberapa tafsir rujuknya bukan huwa Tuhan, tapi huwa ini adalah huwa jawaban dari pertanyaan orang kafir tadi. Jawaban dari serangan-serangan propaganda kaum kafir tadi adalah Allahu ahad. Huwanya itu rujuk nang jawaban. Jadi Allahu ahad itu jadi khobarnya. Nah, ketika ditanya dari apa, terbuat dari apa? Tidak dari apa, ya tidak bisa dibanding-bandingkan. Terbuat dari apa? Tidak bisa. Walam yakul lahu kufuwan, tidak bisa dibandingkan. Kalau Tuhan kalian terbuat dari batu, Tuhanku lalu terbuat dari emas, tidak begitu. Itu perbandingan yang sama sekali tidak sepadan dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini surat Al-Ikhlas. Dan banyak keterangan yang mengatakan barang siapa yang mencintai surat Al-Ikhlas dengan sering-sering membacanya, maka kecintaan terhadap surat Al-Ikhlas akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo diperbanyak nggih, kul huwailek sing akeh. Kul huwae. Nggih. Terakhir tentang Al-Ikhlas nggih, saya punya kenangan indah ketika akan berziarah ke Syekhuna Khalil. Tengah malam guru saya didatangi seorang tua yang membawa ater-ater berupa polo pendem. Yai, besok katanya jenengan ke Mertajasa Bangkalan. Loh, kok jenengan tahu? Ya, ada yang ngabari. Tolong kalau sowan ke Mbah Khalil Bangkalan jenengan baca Al-Ikhlas 9.000 kali. Oh nggih, tutur suwun. Waktu itu
belum ada Suramadu. Jadi anak-anak yang diajak itu dipeseni mulai Sidoarjo sampai pesarian Mbah Khalil jangan ngomong, baca Al-Ikhlas. Usahakan nyampe 9.000. Untung waktu itu belum banyak HP ya. Jadi ketika naik kapal ada laut indah, tidak sibuk selfie, foto, tidak, tapi sibuk menuntaskan bacaan Al-Ikhlas 9.000 kali. Fadilahnya apa? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan itu sesuai dengan tadi ya, yang dijanjikan Allah lewat Rasulnya. Siapa yang mencintai Al-Ikhlas, maka cinta itu akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentang surat Al-Falaq, ini juga istimewa. Surat Al-Falaq ini surat untuk menghilangkan sihir. Kul, katakanlah Muhammad, berarti Nabi Muhammad ini dibimbing langsung oleh Allah, didikte. Didikte itu penting. Ketika kita sedang ngeblank, ada yang menghalangi atau mengurangi kesadaran akal kita perlu dikte dari yang bisa mendikte. Dan Nabi Muhammad seringkali itu diganggu oleh tukang-tukang sihir Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafir. Maka suatu saat Allah mendiktekan surat ini untuk menjadi benteng dari serangan-serangan makhluk-makhluk, serangan-serangan para orang-orang yang berniat jahat. A'udzu birabbil falaq, aku berlindung dari segala kejahatan makhluk, berlindung kepada Tuhan pencipta falak. Falak ini bisa dimaknai subuh. Subuh. Falak ini maknanya itu pecah. Ya, subuh. Subuh itu kan memecah keheningan malam dengan cahaya fajar shadiknya matahari yang mulai menampakkan biasan cahayanya. Ada juga yang memaknai celah atau retakan di jurangnya jahanam. Ibarat jurang di pegunungan itu ya seperti itu. Falak, yang namanya falak di neraka jahanam. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk yang memiliki potensi kejahatan. Jangan dikira semua yang diam ini tidak bisa menimbulkan kejahatan, bisa. Burung-burung yang bernyanyi indah, ini kalau ditakdir jahat bisa dengan mudah itu ya melemparkan kotoran ke kita. Bangunan yang diam ini kalau digoncang gempa bisa melemparkan reruntuhan. Yang kita pijak ini ya, kalau terjadi gempa bisa jadi jurang-jurang yang bisa menelan kita. Maka kita perlu memohon segala sesuatu itu agar memperlakukan kita dengan baik dan tidak menimpai kejahatannya pada kita. Kejahatan-kejahatan makhluk itu banyak sekali. Di sini diringkas menjadi 3. Yang pertama, min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatannya malam ketika menutupi. Yang kedua, wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatannya wanita-wanita peniup sihir ketika mereka melancarkan serangannya. Yang ketiga, wa min syarri hasidin idza hasad,
dari kejahatannya orang-orang yang iri dan dengki. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah dari segala mara bahaya. Yang terakhir surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Allah mendikte Nabi Muhammad, membimbing langsung. Qul, ucapkan Muhammad, a'udzu birabbin nas. Malikin nas, yang menjadi raja dari manusia. Ilahin nas, yang menjadi sesembahan manusia. Min syarril waswas al khannas, dari gangguan setan. Waswas itu setan. Al khannas, yang maju dan mundur, maju mundur, keluar masuk hati kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ganggu. Yuwaswis menimbulkan keraguan, menimbulkan gundah gulana, tidak fokus ibadah kepada Allah, tidak fokus pada agenda-agenda kebaikan. Ya. Apa itu? Yakni minal jinnati wan nas, golongan jin dan manusia. Ternyata manusia ini juga ada yang dijuluki setan. Min syayatinil insi wal jinni. Jadi hati-hati kita. Kalau setan bangsa jin itu tidak suka nasi, tidak suka serebeh, tidak suka uang, tidak kelihatan. Tapi yang namanya syayatinil insi, setan berwujud manusia, ini hati-hati. Ya. Karena wujudnya sama dengan kita. Kesukaannya juga sama dengan kita. Ya, gangguan dari setan yang berwujud manusia maupun berwujud jin, semoga kita dihindarkan oleh Allah dari itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian ngaji Al-Ibris mulai awal juz 30 surat An-Naba hingga surat An-Nas. Mutiara-mutiara kalam ilahi sudah kita sampaikan. Kami di penghujung khataman akan membacakan sambutan penutup dari Kiai Bisri Mustafa di penghujung kitab karangan beliau Al-Ibris. Beliau menutup dengan wallahu a'lam bishawab. Inggih menika pungkasanipun Al-Ibris, inilah penutup tafsir Al-Ibris ingkang saged kawula aturaken lan kawula sagahaken suguhaken wonten ing ngarsanipun para mitra, para maos lan para ingkang anggunaaken tafsir Al-Ibris. Kita termasuk orang-orang yang membaca, mendengarkan dan menggunakan ini untuk ngaji bareng di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Al-Fakir namung anjaweaken, menjawakan, nerjemahaken lan ngempalaken keterangan-keterangan ingkang saged Al-Fakir ayahi. Bilih ing salebetipun Al-Ibris nyoto wonten ingkang boten utawi kirang leres menika boten sanes cukulipun namung saking kacingkranganipun Al-Fakir piyambak. Cingkrang. Ngerti cingkrang ya? Ya, cingkrang itu loh, celana pendek itu loh cingkrang. Celana yang kurang kainnya cingkrang. Kecingkrangan niku kekurangan. Bilih wonten leresipun inggih menika ingkang tansah Al-Fakir ajeng-ajeng menika boten sanes namung saking buah
piwucalipun para guru-guru mawi pitedah-pitedahipun melalui petunjuk-petunjuk para ulama-ulama ingkang jembar pangertosipun. Kiai Bishri Mustafa ini terkenal sebagai pecinta ilmu. Pecinta ilmu. Beliau sampai akhir hayatnya produktif menulis, produktif ngaji, dan produktif mengajar. Bahkan pernah dimintai ngaji kitab yang belum pernah beliau ngaji. Akhirnya beliau pakai sistem candak kula. Jadi ngaji sehari, ya, terus diajarkan menjadi satu pekan pengajian. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, panjenengan dalam ingkang dalam sembah lan ingkang dalam pundi-pundi, panjenengan dalam ingkang dalam suwuni pitulung, panjenengan dalam ingkang kuwaos kuwasa, dalam ajeng-ajeng dinten mewah dalu wonten panjenengan dalam kepareng paring manfaat, ya. Mugi-mugi mudah-mudahan karangan ini bermanfaat ya Allah. Dateng al-ibris fid dunya wal akhirah. Ya, mudah-mudahan panjenengan ya Allah dika ya Allah memberikan kemanfaatan pada tafsir al-ibris fid dunya wal akhirah. Lan ugi kepareng paring ridho dateng abdi lan dalem al-fakir menika. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya mulin ni'am, ya rahimal umam, ya muhyiyar rimam, antal ma'bud wa antal musta'an. Bikaramika ya Allah, sabbitna ala siratika, siratil ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin, wafiqna lima nurafiquhum fihi fi dari karamatika fi jannatin na'im, wa janibna bisyumuli ra'fatika amma nuwafiqu birazairin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Al-Fatihah. Qad intaha ma manallahu bi min tahrir ibris lima tafsir al-Qur'an al-aziz qubaila subhi yaumul khamis yaumat tasi' wa isrin bin Rajab tahun pinten niku 1379 tahun 1960 ya. Al-Muwafiq al-Yaum Samin wa isrin min Januari 28 Januari tahun 1960. Sudah cukup tua ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan manfaat dari ngaji ini dan kita tersambungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat guru-guru kita dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala.